Bagaikan langit dan bumi, itu adalah judul yang tepat pada video yang saya buat kali ini. Kenapa? Pajak kendaraan di Indonesia dengan pajak kendaraan di Malaysia itu berbanding terbalik 180 derajat. Di Indonesia pajak kendaraan begitu mahal, tapi tidak begitu di Malaysia. Berapa sih pajak kendaraan atau cukai kendaraan di Malaysia? Oke, kita lihat pertama di sini. Kadar cukai jalan bagi motosikal, sepeda motor kalau di Indonesia. Di sini bisa dilihat kapasitas engine 150 cc ke bawah. Ini percuma. Percuma itu gratis. Siapapun yang memiliki sepeda motor 150 cc ke bawah itu gratis, tidak ada pajaknya. Kalau disebutkan di situ ada Rp2, mungkin itu biaya administrasi orang yang bekerja untuk mencetak cukai jalannya, itu mungkin yang dikenakan Rp2 saja. Dan saya pikir itu lebih murah dari teh botol di Indonesia. Bagaimana pajak motor 150 cc di Indonesia? Kita bisa lihat di sini. Menghitung pajak motor. Oke. Rumus penghitungan pajak adalah NJKB dikalikan persentase tarif pajak progresif. Jika kendaraan Anda kebetulan adalah Yamaha NMAX dan merupakan kepemilikan pertama, maka besaran PKB adalah 2%. Jadi 2% dikali harga motor Yamaha NMAX yang dalam kiraan 23.900.000 itu adalah 478.000. Kalau di sini Rp110, mungkin kisaran itu ya di sini. Tapi di sini saya memiliki motor sejenis sama-sama 150 cc, yaitu Honda Vario. Dan di situ memang ditulis di cukai jalannya itu hanya Rp2. Jadi perbandingan ini sangat jauh. Di sini kosong, free, tanpa bayar pajak untuk yang motor 150 cc ke bawah. Di Indonesia bayar Rp478.000. Oke, kita lihat ke pajak yang berikutnya. 151 cc hingga 200 cc ini dikenakan pajak Rp30. Ini setara uang Indonesia 100.000, 110.000 lah, mungkin segitu ya. Untuk 201 cc hingga 250 cc ini hanya Rp50. Di Indonesia sepertinya pajak kendaraan itu diambil dari harganya dan harga pajaknya 2%. Itu di sana mahal sekali. Bisa saya contohkan pajak kendaraan saya yang di Indonesia. Kita buka cek PKB online. Kita cek di sini. Kemudian kita masukkan nomornya M1619VJ. Ini kendaraan saya yang di Indonesia. Kita masukkan captcha-nya dulu, kemudian cari. Oke, ini sudah ketemu. Nomor polisinya M1619VJ. Warna putih, minibus, model minibus, merek Honda, tipe BRV 1.5 eCVT CKD. Tahun buat 2017. Masa pajak tanggal 6 bulan 4 2020. Tinggal masa STNK tanggal 6 bulan 4 2022. Ini berapa sih pajaknya di sini? Biaya pajak tenul tahunan PKB 3.150.000. Progresif kosong. SWD KLLJ Rp143.000. Parkir berlanggan 40.000. Ini parkir berlanggan untuk apa ya? Parkir berlanggan. Saya nggak ngerti. Soalnya saya kalau kemana-mana, nggak sampai jarak 50 meter kena parkir lagi. Total jumlah 3.333.000. Cetak STNK 200.000. Cetak TNKB 100.000. Jadi administrasinya di sini sudah 200.000 dengan 100.000. Nanti saya telepon balik ya. Oke, Bang, sorry.
Kemudian di sini ada biaya tambahan apabila akan balik nama. BPKB 375.000. Oh, ini akan kalau akan balik nama. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat totalnya di sini. Oh, ini biaya cetak STNK per 5 tahun. Tambahan biaya penul 5 tahunan. Cetak STNK 200.000. Cetak TNKB 100.000. TNKB ini mungkin tanda nomor kendaraan bermotor ya. Itu plat nomor mungkin ya. STNK, surat tanda nomor kendaraan. Oh ya benar. Semua berbeda ya di sini. STNK di sini kalau untuk kendaraan roda 4 di sini ditempel di cermin. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu bentuknya kecil, kita taruh di dompet bisa, tapi biasanya itu digandeng ke kunci sepeda motornya. Jadi untuk kendaraan dengan kapasitas 1500 cc di Indonesia itu pajaknya per tahun 3.333.000. Itu untuk kendaraan yang saya contohkan di kendaraan saya ya, BRV tahun 2017. Kemudian di sini berapa pajak kendaraan untuk 1500 cc? Di sini kadar cukai bagi kereta persendirian dengan kapasitas mesin 1400 cc hingga 1600 cc itu cukai jalannya Rp90. Rp90 kalau ditukar ke rupiah itu sekitar tidak sampai 300.000. Di Indonesia 1500 cc cukai jalannya yang saya contohkan pada mobil saya 3.330.000. Di Malaysia cuman Rp90. Kalau dirupiahkan itu paling tinggi Rp300.000. Itu bandingannya berapa? Sangat jauh sekali. Bagaikan langit dan bumi. Saya nggak tahu kenapa ini bisa terjadi seperti itu di Indonesia. Pajak kendaraan begitu mahal, tapi jalannya begitu kecil, rusak di sana sini. Aduh, saya nggak bisa ngomong lah. Sekarang di Surabaya sudah ada tol ke Jombang, itu saya mungkin sudah oke lah sedikit ya. Dulu sebelum ada tol, saya contohkan perjalanan dari Surabaya ke Jombang. Yang jaraknya itu saya lihat kalau saya mau balik ke Surabaya di Mojo Agung, sebelum sampai ke Mojo Agung di sana ditulis Surabaya 56 kilo. Itu jalan 56 kilo di Jombang ke Surabaya, itu saya tempuh 3 jam, itu paling cepat. Itu saya sudah setengah mati motong semua kendaraan yang ada di depan saya. Tapi di sini 3 jam itu saya boleh sampai kemana? Saya boleh sampai ke Johor, jaraknya 350 km. Sedangkan di Indonesia dengan jarak tempuh 56 km dari Jombang ke Surabaya itu 3 jam juga. Makan waktu, makan masa. Jadi kalau ada orang sakit, perlu penanganan cepat, mau pergi ke hospital, mau pergi ke rumah sakit, itu mungkinlah mati di tengah jalan. Jadi untuk pemerintahan di Indonesia tolong ini dipikirkan. Yang suka protes, jangan selalu protes, kecuali punya program yang lebih bagus untuk memajukan negara Indonesia. Isu-isu yang tidak penting itu jangan dibahas. Jadi pakai minda, pakai pikiran. Sekian dulu video kali ini seputar Indonesia Malaysia.